Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dalam sebuah wawancara eksklusif, pemilik tim T3 KTM Hervé Penccarel mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan baru untuk kelanjutan tim balap MotoGP hingga akhir 2026. Dengan pabrikan asal Austria itu, T3 meraih 2 kemenangan pertama mereka di MotoGP musim ini, yakni ketika pembalap Portugal Miguel Oliveira menang di Spielberg 2 dan balapan final kejuaraan dunia di Portimao. Hervé Penccarel akan tetap bersekutu dengan KTM selama 5 tahun ke depan dimulai tahun 2021. Pada akhirnya KTM saya anggap sebagai keluarga. Jelas tidak ada yang mau meninggalkan keluarga mereka ketika mereka merasa bahagia jika bersama anggota keluarga. Dan itulah yang terjadi pada saya. Bos KTM Steven Pierer berada setengah meter dari belakang saya di pit Portimao ketika Miguel Oliveira melewati garis finish sebagai pemenang. Dia memeluk saya dan meneteskan air mata. Sepanjang hidup saya sudah mencari pasangan seperti itu. Itu sebabnya saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini, ucap Hervé Penccarel. Sebelumnya, beberapa pembalap pun disebut berpeluang untuk menggantikan Marc Marquez, sebut saja Steven Bradl, Alex Marquez, Alvaro Bautista, sampai Andrea Dovizioso. Chico Lorenzo pun memberi masukan tentang pembalap yang pantas menjadi pengganti sementara Marc Marquez pada MotoGP 2021. Chico memberikan 2 pilihan pada Repsol Honda mengenai pengganti Marc Marquez. Ia menyarankan agar Honda tidak mengambil Andrea Dovizioso. Ia lebih menekankan untuk mencari pembalap pengganti dari internal tim Honda, yakni Steven Bradl dan Alex Marquez. Pendapatnya itu didasarkan pada pengalaman anaknya sendiri, Jorge Lorenzo, yang pindah dari Ducati ke Honda. Semua orang tahu Dovizioso adalah pembalap hebat yang telah menorehkan pencapaian bagus. Jorge Lorenzo telah berhasil menang bersama Ducati ketika ia pindah ke Honda, kemudian mengalami masalah. Jika seperti Dovizioso, dia sudah mengalami masalah di Ducati. Apa yang akan terjadi ketika dia pindah ke Honda? Jika saya Honda, saya akan menyerahkan posisi pengganti kepada Alex Marquez atau Steven Bradl, ucap Chico. Kepala tim Petronas Yamaha SRT Razlan Razali percaya bahwa murid Valentino Rossi yakni Franco Morbidelli masih bertaji dan masih bisa tampil maksimal pada MotoGP 2021. Razali pun merasa para pembalap musim depan tak boleh memandang remeh Morbidelli. Bahkan Razali yakin bahwa Morbidelli bisa bertarung memperebutkan gelar juara musim depan. Tidak ada yang boleh meremehkannya karena kita telah melihat bahwa dia adalah penantang tahun ini, ucap Razali. Razali pun berjanji akan membuat Morbidelli meraih kesuksesan lagi di tahun 2021 bersama rekannya Valentino Rossi. Saya pikir dia juga akan menjadi salah satu pembalap yang akan meramaikan perburuan gelar juara dunia musim depan. Kemenangan Franco Morbidelli pada balapan kedua di Valencia adalah momen yang luar biasa, ucap Razlan Razali. Motor Yamaha YZR M1 versi 2016 dianggap Maverick Vinales dan Valentino Rossi sebagai motor paling kompetitif yang pernah mereka kendarai.
Bagi Maverick Vinales ada beberapa alasan ia menyatakan hal itu. Vinales sendiri gabung ke pedok Yamaha pada tahun 2017 dan saat itu ia masih sempat mencicipi motor versi 2016. Sejak bergabung dengan Yamaha 3 tahun lalu, pembalap Spanyol itu memang menuai hasil paling bagus pada tahun 2017. Ia mampu meraih 3 gelar juara dan melesat ke peringkat ketiga klasemen akhir pembalap. Vinales menyebutkan bahwa motor itu menjadi motor Yamaha yang paling terasa nyaman jika dibandingkan versi terbarunya. Saya berharap mereka bisa memberikan saya motor 2016. Itu adalah motor terbaik yang pernah saya kendarai dalam hidup saya. Saya ingat saat kami melakukan pengaturan apapun pada motor itu, selalu berhasil. Sedangkan sekarang kesalahan kami Yamaha sekarang adalah kami mengganti motor itu, ucap Vinales. Pernyataan Vinales ini pun rupanya juga disetujui oleh rekan setimnya Valentino Rossi. Rossi juga menilai bahwa masa-masa kompetisi 2016 hingga 2017 adalah masa terindah terakhir Yamaha. Saat itu Yamaha masih mampu berduel ketat dengan Honda dalam perebutan gelar juara dunia tim maupun konstruktor. Secara kebetulan di tahun 2017 itu pula Rossi memang terakhir kali mampu naik podium juara di MotoGP Belanda. Dari 2016 hingga 2017 sebenarnya itu adalah tahun yang krusial bagi Yamaha. Kami mulai merasakan beberapa masalah. Motor kami masih kompetitif sampai 2016. Kami masih bisa menang balapan dan kejuaraan dunia. Tetapi sejak saat itu ada perubahan versi yang membuat kami mulai kesulitan. Saya tidak tahu seberapa besar kesalahan Yamaha karena melakukan perubahan ini. Tapi saya pikir tim-tim pabrikan lain justru meningkat, ucap Rossi. Bos tim Red Bull KTM Factory Racing Mike Leitner sadar bahwa ia berhutang banyak kepada Pol Espargaro, terutama dalam hal perkembangan KTM dari 2017 hingga hari ini. Bersama-sama mereka tumbuh secara teknis dan profesional. 3 kemenangan tahun 2020 juga berkat Pol Espargaro. Pol memimpin proyek KTM RC16 menjadi motor prototip yang sangat kompetitif. Pol Espargaro yang meninggalkan kami bukanlah Pol Espargaro yang dulu, menandatangani kontrak di Mugello pada tahun 2016. Awalnya Pol sering menderita, kami tidak kompetitif dan dia sering melewati batas dan kemudian mengalami kecelakaan. Tapi dia berada di lingkungan yang baik dan juga berusaha keras untuk memastikan bahwa sesuatu telah dibuat di sini. Dia pria yang baik, dengan pola pikir yang kuat. Secara keseluruhan dia memiliki pengaruh yang besar dalam proyek ini dan selalu memberikan segalanya, ucap Mike Leitner. Sejujurnya Mike merasa kecewa dengan hengkangnya Pol ke Honda, tapi ia sadar bahwa setiap pembalap selalu mencari tantangan baru. Pinangan dari Honda tidak bisa ditolak, ini akan membuatnya mengejar impian kejuaraan dunia pertamanya di kelas Premier. Mike pun kini menantang Pol Espargaro. Ia pun tak sabar ingin berduel dengan Espargaro di tahun 2021. Apakah di Honda Pol akan menunjukkan performa yang konsisten seperti saat di KTM ataukah tidak? Itu tidak mudah bagi kedua belah pihak, tapi kami sangat bangga dengan apa yang telah kami raih bersama. Saya tidak sabar menunggu duel kami dimulai di trek karena saya yakin kami akan mengejar tujuan serupa di 2021. Penting bagi kami untuk tetap berteman dan duel secara seimbang, ucap Mike Leitner. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.